Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Jadi saya membayangkan seandainya saya adalah Nikita Mirzani gitu ya, termasuk orang kaya, punya duit, ya enggak sih? Kalau saya adalah Nikita Mirzani, saya akan ikut turun lapangan, cari fakta. Tidak duduk diam di tempat, numpang kiprah Kang Deddy Mulyadi, kemudian keluar-keluar bikin sensasi di sosmed. Kalau untuk bereaksi, bersuara di sosmed, saya pikir banyak orang bisa gitu. Nah, saya tertarik sekali dengan ocehan Nikita Mirzani ini. Kenapa? Karena ocehan-ocehan Nikita Mirzani ini menurut saya sudah sangat rendah gitu ya. Sampai ngomongin Peggy Setiawan kuli bangunan, ya apa urusannya gitu. Ngomongnya, ya kalau aku bilang Peggy Setiawan itu kuli bangunan, emang dia kuli bangunan kok? Iya betul, dia kuli bangunan. Tapi apa motif Anda? Jatuh-jatuhnya Anda itu merendahkan profesi kuli bangunan. Itu motif Anda. Emangnya kuli bangunan itu pekerjaan yang haram gitu? Kuli bangunan itu pekerjaan mulia, Bu. Rumah Anda pun dikerjakan oleh kuli bangunan. Oke? Rumah Anda yang gede itu, salah satu gambaran kekayaan Anda gitu, harta Anda itu dikerjakan oleh kuli bangunan. Jadi kuli bangunan bukan pekerjaan yang rendah. Kuli bangunan itu bukan pekerjaan yang haram. Itu pekerjaan halal, mulia. Memang Peggy Setiawan adalah kuli bangunan. Tapi yang dipersoalkan di sini adalah apa motif Anda mungkin soal pekerjaan Peggy Setiawan. Jatuh-jatuhnya Anda merendahkan bahkan menghina profesi kuli bangunan. Dan itu yang kita persoalkan. Soal mau jadi artis, emang cuma Anda doang yang bisa jadi artis? Di video sebelumnya sudah saya katakan, mau jadi artis kek, mau jadi apa kek, itu semua tergantung yang di atas. Tuhan yang menggariskan jalan hidup manusia. Lalu apa urusan Anda? Ngoceh-ngoceh, Peggy, emang Anda artis? Emang Anda artis? Begini, Mbak Niki, Peggy Setiawan adalah korban drama penegakan hukum. Dan saat ini ada banyak orang yang terdorong dari rasa kemanusiaan, lalu dengan tulus ikhlas memberi pendampingan hukum terhadap Peggy Setiawan. Jadi Peggy Setiawan hari ini berada di bawah kendali atau kuasa para pendamping hukum. Jadi segala kegiatan Peggy Setiawan itu berada di bawah kuasa tim pendamping hukumnya. Dia tidak boleh melakukan suatu kegiatan keluar rumah, bepergian kemana-mana, bepergian sana-sini di luar sepengetahuan tim kuasa hukumnya, tim pendamping hukumnya. Jadi masuk akal sekali alasan yang diutarakan oleh Peggy Setiawan. Saya ikutin arahan dari tim kuasa hukum, masuk akal. Memang dirinya hari-hari ini berada di bawah kuasa tim pendamping hukumnya. Bukan berarti Peggy Setiawan tidak punya rasa terima kasih terhadap Kang Deddy Mulyadi yang belakangan gencar melakukan kegiatan pencarian fakta, speak up tentang para korban drama penegakan hukum. Bukan berarti Peggy Setiawan tidak menghargai, tidak menghormati itu. Saya rasa Kang Deddy Mulyadi juga bisa memahami kondisi Peggy Setiawan hari ini berada di bawah kuasa para pendamping hukumnya. Kang Deddy Mulyadi juga bisa memahami itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, Peggy Setiawan hari-hari ini berada dalam suatu situasi yang katakanlah horor gitu ya. Apakah Anda bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan itu tidak mendapat semacam tekanan? Apakah Anda bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan itu tidak mendapat teror? Apakah Anda bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan tidak mendapat ancaman? Mbak Nikita Mirzani, saya beberapa kali turun lapangan untuk mengawal kasus-kasus seperti ini. Kasus-kasus yang menurut saya diwarnai oleh drama, rekayasa. Dan kenyataan bahwa sering kita dibuntutin oleh orang-orang tak dikenal. Itu realita, kita nggak menuduh siapa-siapa. Tapi fakta bahwa ketika kita turun lapangan mencari fakta, melakukan kegiatan-kegiatan guna mengungkap kebenaran faktual terkait suatu kasus, kita itu dibuntutin oleh orang tak dikenal. Itu realita. Dan Peggy Setiawan juga menurut saya dalam hari-harinya belakangan tentu ada teror-teror semacam itu. Begitu juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena Kang Deddy Mulyadi adalah seorang anggota DPR kemudian dia akan luput bebas dari teror. Jangan salah, Kang Deddy Mulyadi juga saya yakin mengalami itu. Diikutin, dibuntutin oleh orang-orang tak dikenal, diintip, diincar. Pasti juga ada teror, tapi saya yakin Kang Deddy Mulyadi dewasa, ya kan? Seorang anggota DPR yang berkelas, nggak mungkinlah hal-hal receh seperti itu diungkap ke publik, diutarakan ke publik. Begitu, jadi siapa yang bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan hari-hari ini tidak diteror, tidak ditekan, tidak diintimidasi, tidak diancam-ancam, entah itu dari pihak mana? Jadi, kalau Peggy Setiawan itu bebas keluyuran kemana-mana, mau berjumpa dengan ini itu, siapapun, siapa yang bisa menjamin keselamatan Peggy Setiawan? Dan saya sangat yakin Kang Deddy Mulyadi juga memahami itu. Lah, Nikita Mirzani apa urusannya? Apa urusan Anda?